Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan implementasi tanpa syarat dari kesepakatan yang disepakati. Seberapa optimistis dunia untuk melihat perdamaian antara Israel dan Hamas dan apa saja yang akan menjadi dampak dari resolusi ini? Kami akan bahas bersama pengamat geopolitik Timur Tengah yang juga dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Halo, selamat siang Ibu Dina Sulaiman. Ya, selamat siang Mbak Dea. Ya, Ibu Dina, ini klausul penting dari resolusi adalah Israel dan Hamas perlu mematuhi ketentuan kesepakatan tanpa syarat apapun. Akan seberapa alot kira-kira realisasi dari kesepakatan ini? Ya, pertama kalau dari respons kita sudah mendengar bahwa Hamas menerima tawaran gencatan senjata ini karena memang kalau kita lihat isinya itu sebagian besar memang sama dengan yang dituntut oleh Hamas selama ini, yaitu yang pertama adalah gencatan senjatanya itu permanen. Kalau tawaran-tawaran sebelumnya yang ditolak itu adalah gencatan senjatanya hanya sementara. Nah itu kan secara logika umum saja juga bermasalah. Kenapa gencatan senjata hanya sementara? Apakah setelah itu Israel dibolehkan lagi untuk melakukan serangan ke Gaza kan gitu? Dan kemudian juga ada butir mengenai orang-orang Palestina atau maksudnya orang Gaza itu berhak atau dibolehkan untuk kembali lagi ke rumah mereka masing-masing meskipun kondisinya juga sudah sebagian besar sudah hancur. Tapi ini penting ada butir kesepakatan seperti ini karena yang terjadi hari ini di kawasan-kawasan yang sudah serdadu Israelnya sudah tidak ada lagi, lalu kemudian orang-orang Gaza ingin kembali ke sana, terutama misalnya di daerah utara, ternyata masih ditembaki, masih dilarang, dipersulit untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Nah, tuntutan ini sejak awal juga sudah disampaikan oleh para pejuang Palestina, tapi kan di resolusi-resolusi sebelumnya tidak dicantumkan secara spesifik. Nah, ini saya pikir ini kemajuan ya dari isi resolusinya sehingga itu sebabnya dari pihak Hamas sudah menyatakan menerima. Sekarang kita menunggu dari Israel apakah menerima dan kalau menerima artinya kan konsekuensinya adalah segera keluar dari Gaza. Pasukannya harus segera ditarik keluar dari Gaza dan menghentikan pengebomannya yang selama ini sampai hari ini masih terus-menerus dilakukan di Gaza. Kalau Israel menerima artinya harus ditarik pasukannya. Dan yang menarik juga adalah sikap dari Amerika Serikat. Budina, Amerika Serikat ini meskipun mendukung resolusi namun ada yang curiga bahwa Amerika ini punya standar ganda. Setidaknya ini menurut Rusia yang memilih abstain. Anda melihat posisi Amerika Serikat seperti apa? Apa untung ruginya jika gencatan senjata permanen bagi Amerika Serikat atau keputusan mendukung ini memang hanya untuk meredakan situasi dalam negeri Amerika Serikat saja? Ya ini memang terkait dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama puluhan tahun, tidak hanya sekarang di era Joe Biden saja. Selama ini pemerintah Amerika Serikat itu memang menyamakan ya, punya doktrin kesamaan kepentingan luar negeri antara Amerika dan Israel. Keamanan Amerika adalah keamanan Israel. Kan itu sering berulang-ulang disampaikan oleh para kandidat presiden atau presiden Amerika Serikat. Nah, ini menjadi masalah besar ketika Amerika menjadi mediator sehingga karena apa sejak awal kan berarti tidak netral ya, posisinya terus memihak Israel. Nah, kalau sekarang Amerika Serikat mensponsori draft resolusi gencatan senjata ini, tentu pertanyaannya adalah kalau memang Amerika betul-betul menginginkan gencatan senjata, betul-betul menginginkan dihentikannya serangan Israel ke Gaza, tentu logisnya Amerika Serikat juga menghentikan suplai senjatanya ke Israel. 80% persenjataan Amerika Serikat, bomnya, pesawat militernya, dan berbagai jenis persenjataan lainnya itu disuplai oleh Amerika Serikat. Sehingga kalau Amerika mengatakan ingin gencatan senjata, ingin dihentikannya situasi yang terjadi saat ini, ya harusnya konsekuen ya, hentikan suplai senjata dan itulah yang selama ini dituntut oleh rakyat Amerika Serikat sendiri melalui aksi-aksi demo. Mahasiswa, masyarakat sipil itu kan sangat gigih ya berdemonstrasi di Amerika Serikat. Seruan mereka adalah hentikan bantuan yang tanpa syarat itu kepada Israel dan ini yang cara yang paling efektif untuk menghentikan penderitaan warga Gaza hari ini.
Sehingga pertanyaannya kenapa kok, ada tiba-tiba ada proposal gencatan senjata yang ternyata senada dengan yang diinginkan oleh pejuang Palestina selama ini. Tentu, jawaban paling kuatnya adalah karena memang, Joe Biden sudah mendekati masa pemilu ya. Dia perlu, citra bahwa dia punya itikad baik untuk menghentikan genosida di Gaza. Artinya memang dimanfaatkan untuk menggait pemilih dalam pemilu presiden di Amerika Serikat ya Ibu Dina? Iya iya, seperti itu, betul. Bu Dina, ini dalam resolusi disebutkan bahwa gencatan senjata permanen dilakukan dalam 3 fase. Mulai dari fase Israel menarik diri dari area berpenduduk selama 6 minggu, kemudian fase kedua adalah pertukaran sandera, dan fase ketiga yaitu rekonstruksi Gaza. Namun, ini lagi-lagi yang dicurigai Hamas adalah Israel hanya menunggu terjadinya fase kedua, lalu akan kembali menggempur Gaza. Kalau menurut Anda seperti itukah? Ya, kalau saya sendiri melihat, Israel tidak pernah ada itikad baik untuk mengikuti resolusi PBB. Ini sudah 75 tahun berlalu ya, 76 tahun berlalu masa pendudukan, Israel, terhadap, kawasan-kawasan Palestina. Yang namanya genosida terhadap orang Palestina itu sudah sejak tahun 47, 48 itu sudah mereka lakukan pembunuhan besar-besaran dari desa-desa, kota-kota Palestina waktu itu. Nah, ini berlanjut terus dan, resolusi PBB sejak tahun 48 pun sudah ada. Tahun 48 Desember, resolusi 194 itu sudah mengatakan bahwa orang-orang Palestina yang tadinya diusir, dalam proses Nakba itu ya, tahun 47, 48 itu mereka berhak untuk kembali. Tapi kan tidak pernah diikuti sampai hari ini. Dan, selama ini pun juga sudah berkali-kali ada resolusi ya, selama masa, pasca 7 Oktober itu ada bulan, Maret, bulan Desember, bulan November, tapi kan tidak diikuti oleh Israel. Apa yang menjamin bahwa resolusi yang sekarang pun akan diikuti? Sementara, pernyataan-pernyataan terbuka dari, para pemimpin Israel termasuk, Netanyahu itu mereka terus-menerus mengatakan bahwa perang akan dilanjutkan, bahwa mereka akan terus, menyerang Gaza dengan alasan untuk, mengalahkan Hamas gitu ya. Selalu Hamas yang dijadikan alasan, padahal itu tidak bisa diterima kalau memang yang dilawan adalah, para pejuang, para militan, tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk membombardir rumah sakit, universitas, fasilitas sipil, dan bahkan tenda-tenda yang di dalamnya ada orang-orang yang sedang mengungsi. Jadi, saya sih, pesimis bahwa Israel akan mengikuti resolusi ini. Ya, meskipun Perlu ada tindakan yang lebih berdampak ya, tidak sekedar resolusi. Ada harus yang, betul-betul, mekanisme yang, bisa memaksa, Israel untuk menghentikan, serangannya ke Gaza. Terakhir Bu Dina, saya tertarik dengan statement Anda perlu kebijakan atau keputusan yang memaksa. Singkat saja, yang seperti apa? Dewan Keamanan PBB punya, kemampuan atau punya kesempatan untuk, menjalankan humanitarian intervention, yaitu penggunaan, kekuatan militer untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di sebuah kawasan. Ya, dan itu pernah dilakukan juga oleh PBB waktu di Irak, di, Suriah, di Libya, itu kan pernah dilakukan. Kenapa kok sekarang tidak dilakukan ketika sudah jelas 8 bulan ini sudah terjadi genosida yang luar biasa yang dilakukan oleh satu pihak. Jadi sudah jelas siapa yang harus dihentikan. ICJ juga sudah mengeluarkan keputusan. Berarti, seharusnya Dewan Keamanan PBB tidak sekedar memberikan resolusi seruan gencatan senjata, tapi juga resolusi untuk menggunakan mekanisme, humanitarian intervention itu. Baik, kita akan tunggu seperti apa situasinya. Terima kasih perbincangan siang hari ini bersama Ibu Dina Sulaiman, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, sama-sama, terima kasih.